Halo, selamat datang di channel gue. Jadi kemarin itu gue habis belanja nih ke IKEA Sentul. Nah, terus hari ini gue mau coba untuk proses perakitan dari rak untuk si terariumnya nanti. Yuk kita ikutin aja langsung prosesnya kayak gimana. Pertama gue mau pindahin dulu si gede ini ke samping sana. Nah, sebelum gue merakit raknya, gue mau kasih tahu dulu nih ruangan yang bakalan gue pakai untuk display terarium nanti. Before-nya kayak gini. Tuh, raknya udah nungguin buat dirakit, ada di sebelah sana. Dan nanti posisinya tuh bakalan di ujung sebelah sana juga, di tempat rak-rak ini disimpan. Yuk kita lanjut ke proses perakitan raknya. Nah, ini dia raknya tuh ada dua. Ini tuh raknya warna putih gitu. Kalau kalian lihat di video sebelumnya yang jalan-jalan ke IKEA, itu gue sempat bingung pilih yang mana karena harganya tuh juga lumayan lah, pokoknya lumayan. Jadi gue di sini butuh rak yang muat banyak dan juga estetik. Tapi enaknya kita tuh bisa ngerakit sendiri, jadi di bawahnya juga mudah ya, nggak yang udah berbentuk rak banget gitu. Ini tuh lumayan berat ya kalau sendirian. Lalu mulai dibuka dulu untuk bungkusan kardus yang luarnya ini ya. Ternyata bukanya juga lumayan ribet dan perlu hati-hati, takutnya malah tergores ke bagian raknya ya. Jadi sini ada dapet bahan-bahannya lengkap banget, ada kayak papan-papan gitu untuk si bahan-bahan raknya, terus juga ada panduannya. Lalu udah dapat juga kuncinya dan baut-bautnya juga udah dapat. Nah, di sini tuh kita perlu nyiapin untuk palu dan juga obeng untuk tambahannya ya. Sebenarnya kita dapat juga kunci L-nya, cuma kalau misalkan mau lebih cepat dan kerjain bareng-bareng itu bisa juga siapin obeng. Gue di sini dibantuin Wildan nih untuk pasang kerangka-kerangkanya. Untuk pemasangannya cukup mudah, jadi gue bener-bener ikutin aja apa yang ada di panduannya. Karena di sini juga udah sesuai ya panduannya sama langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Pertama itu kita bikin dulu nih rangka-rangkanya, kita susun dan kita pasangin baut-bautnya gitu. Untuk perakitan pertama sih ini udah benar bingung banget, tapi nanti setelah yang kedua itu bakalan lancar aja. Itu yang pertama karena kita tuh baru tahu dan tempat-tempatnya juga kita baru tahu, jadi masih mencocokkan dengan apa yang ada di panduan supaya nggak salah gitu. Karena hari pun semakin malam dan kebetulan teman-teman yang ada di kedai itu lagi nggak terlalu sibuk, jadi akhirnya mereka turunlah untuk bantuin gue. Nih bayangin dia ada bertiga ya yang bantuin gue, dan di sebelah sini tuh yang nggak kelihatan itu ada satu orang lagi, jadi totalnya berempat yang bantuin gue. Karena emang serumit itu sih kalau misalkan kita tuh belum tahu sama sekali untuk perakitannya. Terus di bagian belakangnya ini nanti kita akan tempelkan semacam bukan triplek tapi kayak ada papan tipis gitulah, papan tipis, gue nggak tahu namanya apa. Si papan tipis ini perlu ditempelin ke kerangkanya yang tadi udah kita buat. Nah, cara kita nempelinnya ini adalah dengan cara dipaku. Nah, pakunya itu nanti kita bakalan dapat banyak banget. Nah, pakunya ini kalau bisa harus dibagi rata gitu, kanan, kiri, atas, bawah, supaya semuanya itu benar-benar nempel kan ke kerangka-kerangkanya ini. Kalau di sini awalnya itu gue salah perhitungan, jadi nggak diukur dulu persediaan pakunya itu berapa supaya kita bagi rata ke setiap sentinya gitu.
Seriusan? Tadi juga soalnya. Ya udah ini kita bagi-bagi dulu aja, mendingan. Kayaknya dia yang seru juga emang buat sebelah sini, sebelah sini. Nggak ada yang di area tengah. Ada. Ih, enggak usah nanya ini. Ada. Itu di gambarnya ada. Ada gambarnya. Tapi garis doang. Oh, Yang kita nggak tahu mana tempatnya. ini tanya. Ini sesuai ini. Oh iya benar. Oke, Nah, itulah tadi cuplikan yang dimana kita tuh baru kepikiran supaya si pakunya itu disebar ke seluruh penjuru titik. Nah, makanya kita mau paku dulu tuh bagian tengahnya dan dibantu paku sama Mas Tika. Ini dia nih yang gue bilangin tadi, kita baru kepikiran itu bener-bener di akhir-akhir banget, last minute ya, karena kita takutnya nggak merata si pakunya itu. Akhirnya kepikiran untuk coba kita tarik meteran dari ujung atas ke ujung bawah. Habis itu gue hitung dulu ketersediaan pakunya itu berapa, dan hasilnya adalah sekitar 14. Lihat deh guys kelakuan Wilda, dia kesenangan banget karena dia malu-maluin. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk 10 cm aja jarak antar pakunya. Itu disesuaikan juga sama bagian seberangnya. Ini kita bagi tugas, ada yang sebarin pakunya, ada yang bagian malunya. Jadi kita bagi-bagi tugas aja, walaupun ini tugasnya simple, tapi ini melatih kita untuk cara berkoordinasi. Kita juga sambil bercanda sambil ngobrol, jadi ya lumayan lama lah. Pegangin dong. Nah, udah jadi deh raknya. Gimana nih menurut kalian? Worth it gak sih raknya? Kayaknya juga udah dirakit karena tadi dititipin sama Mas Firman dan Mas Tika. Jadi mereka yang kerjain, sedangkan gua beli nasi goreng keluar. Terima kasih sudah menonton.